Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan satu kejadian baru. Kejadian baru yang dikonstruksi seperti ini disebut kejadian majemuk. Ada dua notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan dua kejadian terlebih. Yang pertama, notasi melengkung ke atas, disebut juga irisan. Dalam logika matematika disebut operasi dan dalam kurung konjuksi. 2. Notasi melengkung ke bawah, disebut juga gabungan. Dalam logika matematika disebut operasi atau kurung disjungsi. Peluang gabungan dua kejadian. Karena kejadian majemuk dapat dipandang sebagai kejadian baru, maka dapat diterapkan dalam kejadian majemuk, sehingga peluangnya dapat diketahui. Misalkan A dan B adalah dua kejadian pada percobaan yang sama. Contoh seperti ini. PA gabungan B sama dengan NA gabungan B per NS. PA gabungan B sama dengan NA gabungan B per NS sama dengan NA plus NB min NA irisan B per NS. PA gabungan B sama dengan NA PNS plus NB per NS min NA irisan B per NS. Jadi hasilnya akhirnya PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Dua buah kejadian misalkan A dan B seringkali tidak mempunyai irisan, yaitu A irisan B sama dengan himpunan kosong. Bila irisan dua kejadian merupakan himpunan kosong, maka dikatakan dua kejadian tersebut saling lepas atau saling asing dalam kurung disjoint. Dapat dikatakan pula bahwa kejadian A dan B tidak terjadi bersamaan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas adalah peluang dari dua buah kejadian misalkan A dan B tidak saling berkaitan atau tidak terjadi secara bersamaan sehingga tidak memiliki irisan. Irisan kedua bilangan tersebut adalah himpunan kosong. Contoh gambar seperti ini. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu satu kali, kejadian A dan B didefinisikan sebagai berikut. A merupakan kejadian mata dadu yang muncul bernomor ganjil 135. B merupakan kejadian mata dadu yang muncul bernomor genap 246. A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B dikatakan kejadian yang saling lepas. Peluang irisan kedua dua kejadian lepas. PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. PA gabungan B sama dengan PA plus PB min 0. Jadi rumus akhirnya PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Keterangan PA gabungan B sama dengan peluang gabungan dari kejadian A dan B saling lepas. PA sama dengan peluang kejadian A, PB sama dengan peluang kejadian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natanya Nafastiawan, perwakilan dari kelompok 2, kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Yang pertama, terdapat setumpuk kartu yang sudah diberi nomor dari 1 sampai 12. Kartu tersebut lalu dikocok, kemudian seorang anak datang dan mengambil salah satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu nomor 7 atau kartu bernomor kelipatan 3. Kita lihat di sini, ruang sampelnya ada 12. 1 sampai 12. Kita misalkan A adalah kejadian terambilnya kartu nomor 7. Sehingga peluang terjadinya kejadian A adalah 1/12. Lalu kita misalkan kembali kejadian B. B adalah kejadian terambilnya kartu bernomor kelipatan 3. Dari 12 kartu ini, yang kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, dan 12. Sehingga peluang terjadinya kejadian B adalah 4/12. Lalu kita masukkan ke rumus peluang gabungan dua kejadian saling lepas. P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, yaitu 1/12 ditambah
4/12, hasilnya adalah 5/12. Lalu kita ke soal nomor 2. Di sini ada 20 buah kartu diberi nomor dari 1 sampai 20. Kemudian dikocok dan diambil secara acak. Tentukanlah peluang dari kartu yang terambil, nomor bilangan genap atau nomor bilangan ganjil kurang dari 10. Lalu kita lihat di sini. Total dari sampel ini ada 20 karena di sini ada kartu dari nomor 1 sampai 20. Lalu kita misalkan A adalah kejadian munculnya nomor bilangan genap. Sehingga di sini ada peluang kejadian K yaitu 10/20. Lalu L ini kita misalkan kejadian munculnya nomor bilangan ganjil yang kurang dari 10, yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga peluang kejadian L adalah 5/20. Setelahnya, kita masukkan ke rumus peluang gabungan dua kejadian saling lepas, yaitu P A gabungan B, yaitu peluang A ditambah peluang B. Di sini kita masukkan dengan permisalan yang kita sudah buat, yaitu peluang K dan peluang L, yaitu 10/20 ditambah 5/20, hasilnya adalah 15/20. Lalu kita ke soal nomor 3. Jika terdapat sebuah dadu dan akan kita lambungkan sekali, misalnya A merupakan kejadian munculnya bilangan ganjil dan B merupakan kejadian munculnya bilangan genap. Tentukan peluang kejadian dari munculnya bilangan ganjil atau bilangan kelipatan 2. Lalu kita lihat di sini, sampelnya ada 6 karena dadu terdiri dari 6 sisi ya. Lalu kita misalkan kejadian A adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga peluang kejadian A adalah 3/6. Dan B ini kita misalkan kejadian bilangan kelipatan 2, yaitu 2, 4, dan 6. Sehingga peluang kejadian B adalah 3/6. Lalu kita masukkan ke rumus. P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, yaitu 3/6 ditambah 3/6, hasilnya adalah 1. Lalu kita ke nomor 4. Pada pelemparan satu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Kita lihat di sini ada sampelnya sebanyak 6 karena dadu ya. Kalau dadu itu kan di sini udah jelas tertulis bermata 6. Lalu kita misalkan A itu sebagai kejadian mata dadu berupa 1. Sehingga total dari peluang A ini adalah 1/6. Lalu B kita misalkan adalah kejadian mata dadu bernomor 3. Sehingga peluang dari kejadian B adalah 1/6. Jadi, peluang untuk memperoleh dadu mata 1 atau 3 yaitu kita masukkan lagi ke rumusnya ya. P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, 2/6 ini bisa kita perkecil menjadi 1/3. Selanjutnya, satu set kartu bridge dikocok, lalu seseorang diminta untuk mengambil satu kartu yang sudah dikocok tersebut. Tentukan peluang terambilnya kartu nomor kelipatan 3 hati atau kartu as berwarna hitam. Nah, untuk satu set kartu bridge ini sendiri, total ruang sampelnya adalah 52. Kita misalkan kejadian L adalah kartu bernomor kelipatan 3 hati. Nah, pada kartu yang bersimbol hati ini ada angka 3, 6, 9 sebagai kelipatan 3. Sehingga peluang kejadian L adalah 3/52. Lalu, M kita misalkan kartu A berwarna hitam, yaitu ada as keriting dan as kop. Sehingga peluang kejadian M
adalah 2/52. Lalu kita masukkan ke rumusnya. P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Lalu karena ini A dan B kita permisalkan dengan L dengan M, jadi kita masukkan peluang L ditambahkan peluang M. Sehingga hasilnya 3/2 ditambah 5/2 sama dengan 5/2. Perkenalkan, nama saya Novi Sobian, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal. Nomor 1. Misalnya, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu dengan nomor yang berurutan. Kemudian satu kartu diambil acak. Jika A adalah kejadian kartu terambil nomor genap dan B adalah kartu terambil nomor 5, berapakah peluang kejadian A atau B? Jawab. Diketahui sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya anggota himpunan semesta adalah 10. Kejadian A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Jadi banyaknya anggota dari himpunan A adalah 5. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota dari himpunan A per banyaknya anggota dari himpunan semesta sama dengan 5/10. Kejadian B sama dengan 5. Banyaknya anggota dari himpunan B adalah 1. Peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota dari himpunan B per banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 1/10. Sehingga peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan 5/10 ditambah 1/10 sama dengan 6/10. Nomor 2. Dalam pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu ganjil atau mata dadu genap lebih dari 4 adalah. Jawab. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya anggota himpunan semesta adalah 6. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil dan B adalah kejadian muncul mata dadu genap lebih dari 4, sehingga didapat A sama dengan 1, 3, 5 dan B sama dengan 6. Kemudian kejadian muncul mata dadu ganjil atau mata dadu genap lebih dari 4 adalah gabungan himpunan A dan B. Didapat bahwa gabungan himpunan A dan B sama dengan 1, 3, 5, 6. Banyaknya anggota himpunan A gabungan B adalah 4. Maka peluang kejadian muncul mata dadu ganjil atau mata dadu genap lebih dari 4 adalah peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan banyaknya anggota himpunan A gabungan B per banyaknya anggota himpunan semesta. Peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Nomor 3. Dalam sebuah kotak terdapat kelereng-kelereng berwarna biru, hitam, putih, dan kuning. Diambil satu buah kelereng dari dalam kotak tersebut. Jika peluang terambil kelereng hitam adalah 0,45 dan peluang terambil kelereng kuning adalah 0,1, maka peluang terambil kelereng hitam atau kuning adalah. Jawab. Misalkan H adalah kejadian terambil kelereng hitam dan K adalah kejadian terambil kelereng kuning, maka peluang kejadian H sama dengan 0,45 dan peluang kejadian K sama dengan 0,1. Perhatikan bahwa dalam pengambilan satu buah kelereng hanya memungkinkan terambil satu buah warna saja, tidak mungkin terambil hitam dan kuning sekaligus. Sehingga kejadian H dan K sayang lepas, maka peluang terambil kelereng hitam atau kuning adalah peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang gabungan dari kejadian H dan K sayang lepas sama dengan 0,45 ditambah 0,1 sama dengan 0,55. Nomor 4. Terdapat dua buah kotak A dan B.
Kotak A dan B hanya dibatasi sebuah sekat di tengah-tengah kedua kotak tersebut. Agar isi dari kedua kotak tersebut tidak tercampur, pada kotak A terdapat bola biru sebanyak 4 bola, bola hijau sebanyak 3 bola, dan bola orange 5 bola. Sedangkan pada kotak B terdapat bola biru sebanyak 2 bola, bola hijau sebanyak 5 bola, dan bola orange sebanyak 4 bola. Karena sebuah ketidaksengajaan, sekat yang berada di tengah kedua kotak hilang dan bola dari kedua kotak tercampur menjadi satu. Lalu seorang datang dan mengambil acak satu bola dari sana. Tentukan peluang terambilnya bola berwarna biru atau bola berwarna orange. Jawab. Banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 23. Bola biru sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 bola. Bola hijau sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8 bola. Bola orange sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9 bola. B sama dengan bola biru yaitu 6 buah sehingga banyaknya anggota dari himpunan B adalah 6. Peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota dari himpunan B per banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 6 per 23. O sama dengan bola orange yaitu 9 buah sehingga banyaknya anggota dari himpunan O sama dengan 9. Peluang kejadian O sama dengan banyaknya anggota dari himpunan O per banyaknya anggota dari himpunan semesta sama dengan 9 per 23. Sehingga peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang gabungan dari kejadian B dan O saling lepas sama dengan peluang kejadian B ditambah peluang kejadian O. Peluang gabungan dari kejadian B dan O saling lepas sama dengan 6 per 23 ditambah 9 per 23 sama dengan 15 per 23. Nomor 5. 2 buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 6 atau 5 adalah jawab. Kita buat dulu tabelnya, tabel dadu pertama dan dadu kedua. Jadi, banyaknya anggota himpunan semesta adalah 36 karena 2 buah dadu. A adalah jumlah mata dadu 6 yaitu 5,1, 4,2, 3,3, 2,4, 1,5. Sehingga banyaknya anggota dari himpunan A adalah 5. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota dari himpunan A per banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 5 per 36. B sama dengan jumlah mata dadu 5 yaitu 4,1, 3,2, 2,3, 1,4 sehingga banyaknya anggota himpunan B adalah 4. Peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota himpunan B per banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 4 per 36 sehingga peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang gabungan dari kejadian A dan B sayang lepas sama dengan 5 per 36 tambah 4 per 36 sama dengan 9 per 36 sama dengan 1 per 4. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih.